Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Belum lama ini saya mampir ke toko roti ya teman-teman. Itu loh roti yang katanya bisa ngomong, bread apa itu? Nah, saya lihat berbagai macam roti mereka dan ternyata gampang banget, simpel sekali ya. Dari satu bentuk saja mereka bisa bikin berbagai macam jenis roti. Nah, dari situ saya langsung timbul ide. Jadilah roti-roti ini. Cantik banget kan? Rotinya ini enak, lembut, tahan berhari-hari, bikinnya juga gampang. Gimana caranya? Yuk kita mulai aja. Resepnya sama seperti saya bikin sponge dough kemarin. Jadi kita akan bikin boiled dough-nya dulu atau biasa kita sebut dengan udani ya. Di sini saya bikin satu resep tapi untuk hasil 20 roti. Nah, karena ini untuk 10 roti, jadi kalian bikin setengahnya saja. Cukup 25 gram terigu protein tinggi dan 50 gram air panas. Kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata. Kita akan simpan di kulkas minimal 2 jam. Sekarang kita akan bikin pasti krimnya. Pasti krimnya ini gampang banget. 3 telur, 60 gram gula pasir, kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata, tambahkan 25 gram tepung maizena. Tapi sebelum ini kita sudah panaskan dulu susu ya teman-teman. Sampai dia hampir mendidih seperti ini, kita langsung tuang aja sambil diaduk. Setelah itu kita akan masak kembali di api sedang sampai dia tuh menjadi kental ya. Sebenarnya resep ini sudah ada di video saya sebelumnya ya. Kalian tinggal cari saja pasti krim. Tapi kita akan bikin juga di sini, nggak apa-apa. Ini sampai seperti ini teman-teman. Lalu kita akan masukkan dengan 25 gram mentega. Menteganya ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Pastikan kalian masak ini sampai dia benar-benar kental ya. Setelah itu kita akan dinginkan, masukkan dalam kulkas, tutup atasnya dengan plastik. Sekarang kita bikin sponge dough-nya. Di sini saya ada 150 gram terigu protein tinggi, 2,5 gram ragi instan, 5 gram gula pasir, 95 gram air. Kita akan mixer selama 5 menit. Lalu kita tutup dengan plastik wrap dan kita istirahatkan, kita proofing selama 60 hingga 90 menit. Ini cukup disimpan di suhu ruang ya. Sambil nunggu adonan mengembang, kita akan bikin puff custard namanya ini ya. Jadi ada tadi 25 gram air dan 25 gram margarin. Kita tambahkan juga dengan 25 gram terigu protein rendah. Dan ini kita akan aduk-aduk sampai dia menggumpal, sama seperti kita bikin kulit kue sus ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita matikan kompor, kita aduk-aduk sebentar sampai dia kira-kira sudah sedikit dingin. Tambahkan dengan 1 telur utuh. Kita akan aduk sampai dia menjadi pasta. Ini kita aduk semua hingga tercampur rata dan menjadi pasta seperti ini. Sebenarnya ini sudah bisa kita pakai teman-teman seperti ini saja. Tapi kalau ingin rasa yang terbaik, kita tambahkan dengan 75 gram pasti krim yang tadi kita sudah bikin. Sebenarnya bukan tadi ya teman-teman, saya bikinnya semalam. Sama seperti udani-nya juga, boiled dough-nya juga saya bikin semalam. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam plastik piping bag. Lalu kita simpan di kulkas ya. Sekarang adonan sponge kita sudah jadi, dan ini teman-teman saya bikin 2 resep ya. Bahan-bahan apa saja yang saya masukkan akan saya tulis di sini dan saya akan tulis di box deskripsi. Nah, untuk yang 10 roti ini saya akan bikin lagi sebenarnya. Itu saya tidak pakai madu ya teman-teman. Nanti kalian tinggal ikutin saja seperti yang tertulis di sini.
Sekarang kita akan tambahkan dengan terigu. Terigunya 100 gram saja dan kita akan mixer sampai tercampur rata menjadi satu gumpalan. Setelah itu kita akan tambahkan dengan garam dan dengan mentega. Menteganya di sini saya cuma pakai Anchor Baker Mix ya. Kita akan mixer lagi sampai dia kalis elastis. Lamanya berapa lama tergantung dari mixer kalian masing-masing. Yang penting kalian harus lihat konsistensinya seperti ini. Dia harus kalis elastis dan ini memang sedikit lembek adonannya, sedikit lengket, karena itu tangan kita kasih minyak sayur dulu atau mentega juga boleh. Ini kalian lihat ya, konsistensi adonannya seperti ini. Dia sedikit lembek seperti sourdough ya. Nah, ini kita akan rapikan dulu, lalu kita akan istirahatkan dulu selama 15 menit. Setelah istirahat selama 15 menit, kita akan potong-potong. Caranya gampang, kalian tinggal timbang saja semua adonan ada berapa dan kalian bagi 10. Nah, ini kita shaping ya, kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Kalian bentuknya kalau bisa yang cantik. Maaf teman-teman, yang tadi itu proses rounding namanya. Nah, sekarang baru proses shaping. Caranya seperti ini. Tinggal kita ambil yang paling atas, kemudian kita dorong seperti ini supaya adonannya ini membentuk oval, lancip dan juga menjadi halus ya. Lalu kita gulung, ujung-ujungnya kita gulung lagi seperti ini. Kalian liatin aja, caranya gampang banget. Sekarang kalian perhatikan sekali lagi, ini bagian yang bagus, yang halus ya. Kita tekan dulu ujungnya sedikit, lalu kita tempelkan dulu pinggir-pinggirnya. Nah, ini atasnya kita tekuk ke dalam, dorong. Ambil lagi, tekuk lagi, dorong. Nah, seperti ini ya. Kita mau membentuk dia supaya oval, ujungnya lancip dan cantik serta halus ya. Nah, baru kita dorong. Kita giling-giling seperti ini. Jadi deh, cantik banget kan? Dan gampang sekali bikinnya. Selanjutnya ini akan kita proofing. Nah, teman-teman kalian harus perhatikan, ini penting banget. Kalian lihat roti ini dia overproofing. Ini saya proofing, saya pakai air panas mendidih teman-teman. Jadi raginya bekerja terlalu keras, hasilnya dia menghasilkan bubbles yang besar-besar banget. Rotinya jadi jelek sekali, dia mengembang terlalu besar dan ketika dipanggang dia menjadi gepeng. Nah, ini akhirnya saya bikin lagi teman-teman. Ini saya proofing hanya dengan air hangat. Hasilnya dia masih cantik, halus, mulus seperti ini, kalian lihat ya. Jadi tidak ada bolong-bolongnya ya teman-teman. Dia masih halus, mulus. Itu kalau ada yang nggak rata, itu karena shapingnya kurang bagus. Sekarang kita akan olesi 2 roti dengan puff custard ya teman-teman. Yang tadi sudah bikin dan sudah kita masukkan kulkas. Roti yang lain tidak perlu dikasih puff custard ya teman-teman. Jadi hanya 2 roti saja. Selanjutnya kita akan panggang dengan oven listrik ataupun oven tangkring. Tapi saya harus jujur teman-teman, dengan oven listrik hasilnya lebih cantik ya. Nah, kita akan panggang dengan oven listrik suhu 170 derajat api atas dan api bawahnya itu 200 derajat, lamanya selama 18 menit. Kalau oven tangkring kalian suhu api besar saja, lamanya juga sama 18 menit. Nah, setelah matang kita akan olesi dengan mentega. Kita olesinya masih panas-panas ya teman-teman. Nah, ini masih panas teman-teman, tapi kalian lihat ya, dia lembut sekali ya. Dan bawahnya juga matangnya bagus warnanya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. 10 roti yang berhasil, 20 roti gagal. Tapi ini rotinya enak banget. Walaupun gagal, dia tetap enak. Saya makanin gak berhenti. Kalian lihat, dia gepeng, dia tipis ya teman-teman. Dan atasnya berkerut. Tapi ini tetap enak loh.
Jadi nanti kalau kalian bikin roti, kalian harus perhatikan jangan sampai overproofing. Kalian sudah capek-capek uleni hingga kalis, kalau terus akhirnya overproofing gagal juga ya. Sekarang saat yang menyenangkan yaitu menghias roti ini. Di sini saya ada buttercream, kalian bisa pakai buttercream apa saja dan kita akan tambahkan dengan coklat pasta atau coklat filling. Saya pakai tulip ya teman-teman, kalian bisa pakai merek apa saja. Kita akan olesi, lalu kita akan taburi atasnya dengan coklat meses seperti ini. 2 biji ya teman-teman. Tapi nanti terserah kalian kalau mau bikin satu model aja juga bisa. Sekarang kita akan bikin yang topping almond. Di sini saya ada gula halus yang saya tambahkan dengan susu cair dan saya tambahkan dengan vanilla ekstrak. Susu cairnya jangan banyak-banyak karena gula halus ini dia cepet banget lumernya dan dia tidak butuh air terlalu banyak. Kita olesi hingga rata lalu kita taburi dengan almond yang sudah dipanggang. Jadi almondnya ini udah mateng, udah garing, crunchy ya teman-teman. Kita akan olesi seperti ini hingga rata. Nanti pelan-pelan lama-lama gulanya dia akan mengeras dengan sendirinya. Sekarang kita akan bikin yang atasnya coklat. Ini saya pakai DCC atau coklat batang yang dicairkan. Kita tinggal celupin aja. Lalu kita akan diamkan, tunggu dia kering. Kalau sudah kering, kalian bisa lihat dia sedikit lebih doff ya warnanya. Nah, kita saluri dengan coklat putih yang sudah dicairkan juga. Ini roti abon teman-teman. Ada mayones yang saya tambahkan dengan susu kental manis. Banyaknya seberapa banyak bebas. Kalian tinggal kira-kira aja, kalau rasanya sudah enak ya sudah cukup ya. Kita tinggal taburi dengan abon saja di atasnya. Sekarang kita akan bikin yang puff custard. Nah, yang puff custard ini sudah saya potong tengahnya ya teman-teman. Lalu kita akan campurkan dengan pasti krim yang sudah kita bikin tadi. Kita kocok dulu pasti krimnya, lalu kita masukkan ke dalam plastik piping bag. Nah, untuk pasti krimnya ini kalian bisa bikin pasti krim, bisa juga bikin dengan diplomat krim. Ini sebenarnya saya sudah tambahkan dengan whipping cream, pasti krimnya itu. Tapi menurut saya hasilnya terlalu lembek. Jadi tidak perlu ditambahkan dengan whipping cream atau kita bikin diplomat cream, tidak perlu. Jadi cukup pasti krimnya saja. Sekarang packagingnya teman-teman. Di sini saya ada plastik roti. Nah, ini roti yang kemarin saya bikin. Kalian lihat teman-teman, gepeng semua ya. Itu 20 roti teman-teman. Cara packingnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tapi khusus untuk yang ada custardnya ini, kalau kalian pakai whipped cream, diplomat cream, ya hasilnya seperti itu ya. Jadi dia terlalu lembek. Jadi sebaiknya nanti pasti krimnya saja. Nah, cara packingnya kurang lebih seperti ini teman-teman, karena ini juga saya baru pertama ya. Kita taruh di seperti ini, lalu kita dorong naikin ke atas dan bawahnya ini kita tekuk. Tidak harus sempurna ya teman-teman. Nanti dengan latihan semakin sering kalian bungkus roti ini, nanti kalian akan lebih mengetahui sebaiknya caranya seperti apa. Nanti kalian akan semakin pintar. Gampang banget kan teman-teman? Kita sudah bikin 5 macam roti loh dari satu resep saja. Dan ini rasanya benar-benar enak, cantik juga. Mohon maaf ya teman-teman, saya tidak akan cobain semua roti. Saya hanya akan cobain roti ini saja karena ini adalah roti favorit saya. Rasanya tentu saja enak banget, dia lembut, tidak keras ya, tapi ada cewi-cewinya gitu. Nah, ini kalau digigit dia balik lagi, nggak mingkem.
selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.